Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abang semua. Video kali ini aku nak respon sikit pasal kenyataan Maulana Fakhrul Razi yang pelik. Kenyataan yang tak pernah dibuat oleh orang, melainkan orang tu kau punya jahil. Jom kita tengok video dia dulu. Kita ni orang Malaysia lah, tak kira orang Melayu, tak kira orang apa yang beragama Islam, bila sebut masalah kita mempelajari hukum fiqh, mesti nak kena cari fiqh ni, mesti kita kata dalam kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh para ulama-ulama fiqh seperti Mata' al-Badrinya, Kifayatul Muhtadi, Sabilal Muhtadi, Iqna'nya, Bujarimi, Majmu'. Kalau kita kata tauhid, mesti kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama tauhid. Kalau nak faham tauhid, Aqidatun Najin, Darus Samim, Baqaratul Ma'ani, Syarah Usul Tahqiqnya. Kalau sebut tasawuf, sebutlah macam Penawar Bagi Hatinya, Ihya Ulumuddinnya. Bukan kata tak baik kan? Bagus semua, kita tu semuanya bagus. Tetapi isu ni di sini, di manakah fiqh berdasarkan kepada Quran hadis? Di manakah tasawuf yang berdasarkan kepada Quran hadis? Di manakah tauhid yang berdasarkan kepada Al-Quran hadis? Adakah Nabi tidak ada tasawuf? Tidak ada tauhid? Tak faham masalah akidah? Oh, Nabi memanglah dia faham sebab dia direct wahyu daripada Allah Ta'ala. Sahabat ni tak reti fiqh ke? Jadi pelik Ustaz ya? Jadi pelik bila fiqh mesti nak kena cari. Bukan kata salah. Jangan silap faham pula. Tak salah, tetapi di manakah fiqh Quran? Di manakah tauhid Quran? Di manakah tasawuf yang berdasarkan Al-Quran? Yang tu kadang-kadang saya duk berzakarah dengan kawan-kawan saya, susah hati. Seolah-olahnya, sebelum kita masuk sembang kita dalam kitab tadi, Mu'inul Mubin, seolah-olah Quran tu sekadar dibaca untuk dapat pahala. Bulan Ramadan 30 juzuk, bangga ya, panggil pelajar-pelajar tahfiz. Jadi imam masjid surau. Seronok. Lepas tu orang mati pula buka Quran lagi. Bagus, bukan kata tak bagus baca Quran ni, bila-bila masa pun baca. Tapi adakah sekadar tu? Sekadar Quran ni dibaca ketika mati, sekadar tarawih, sekadar tadarus, sekadar nak ambil pahala. Pahala baca Quran. Sebenarnya bukan Quran, bukan yang tu sahaja. Quran juga untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita seharian. Quran dan hadis ni termasuklah ibadah-ibadah sembahyang, puasa, zakat, haji. Ada ayat-ayat berkaitan dengan puasa, zakat, haji dalam Quran. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi. Kita nampak ilmu Quran hadis ni memang tidak tersebar. Baik, Maulana ni kata dia risau apabila masyarakat kita ni bila ada masalah fiqh, maka masyarakat kita akan rujuk kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh ulama-ulama fiqh. Dan kalau tentang akidah, masyarakat akan rujuk kitab tauhid yang ditulis oleh ulama tauhid. Dan kalau tentang tasawuf pula, maka masyarakat kita akan rujuk kitab-kitab tasawuf yang dikarang oleh ulama tasawuf. Kemudian dia kata isunya di manakah fiqh, tauhid dan tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi bagi dia seolah-olah kitab-kitab fiqh, tauhid dan tasawuf yang dikarang oleh ulama tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini orang panggil kurang ajar dengan ulama. Kita tahu secara mutawatir bahawa semua kitab-kitab fiqh, tauhid dan tasawuf yang dikarang oleh ulama berdasarkan dan bersumberkan Al-Quran dan hadis. Seolah-olah Maulana ni nak kita ambil hukum terus dari Al-Quran dan hadis tanpa perantaraan ulama. Dia ingat Quran dan hadis ni macam komik Raja Rimba atau Dewata Raya yang mana budak-budak SPM yang lingkup pun boleh faham. Punyalah nak bajet hebat. Cakap belajar 2-3 tahun dah perasan nak jadi mujtahid. Baca Arab pun tunggang langgang, ada hati nak istinbat hukum dari Al-Quran dan hadis. Tengok cermin sama kot, tak handsome tak apa. Janji jangan jadi bodoh piang. Jadi aku kongsikan juga satu video dari Buya Yahya yang menjelaskan tentang orang-orang yang nak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa ulama. Jom kita dengar. Yang dimaksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah bagaimana kita tunduk patuh kepada Quran dan hadis dan mengamalkannya. Sederhana. Cuman pertanyaannya yang lebih penting bukan itu. Bagaimana caranya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah?
Maksudnya pulanglah kau ke Jakarta. Bukan urusan Jakartanya, naik apa Pak? Kan gitu. Mau jalan kaki lama 4 hari. Oh, sudah ada jalan tol kok, pakai tol kan begitu loh. Jadi bukan masalah kembalinya, kembali Al-Quran dan Sunnah, maksudnya kita berpegang mengamalkan Sunnah Nabi dan Al-Quran. Cuma yang perlu diperjelas adalah bagaimana caranya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah ini ada orang sok Quran Sunnah. Pak, ibaratnya orang kampung cerita, kita harus ke Jakarta. Wah, bawa sarung diikat bekal, jalan lewat tebing-tebing. Ya, 10 hari nggak nyampe. Sementara yang lain ngerti caranya ke Jakarta, pakai kereta langsung. Jakarta, Gambir, ya enggak? Tol, ini. Makanya ini orang hari ini ada orang kayak orang kampung tadi. Sok pengen ke Jakarta, tapi nggak ngerti jalannya. Akhirnya nggak nyampe, tersesat, berhenti di gunung sana. Sama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah harus ada caranya. Caranya adalah mengikuti orang yang mengerti cara kembali kepada Quran dan hadis, yaitu para ulama. Para ulama. Atau mengikuti jalannya, ya jalannya para ulama. Lah jalan ini harus jalan terbukti. Ada tidak jalan alternatif? Pernah dengar jalan alternatif? Katanya lebih cepat. Tak taunya apa? Itu kan petunjuk Mbah Google. Sehingga jembatan putus nggak tahu kan? Ada orang sok pengen jalan pintas, langsung mempelajari sendiri Al-Quran. Tapi dia nggak punya alat memahami Al-Quran, nggak sampai nanti kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi itu caranya adalah mengikuti orang ngerti, yaitu mengikuti ulama. Ulama itu semacam jalan itu. Jalan kita menuju Al-Quran ya ulama. Jalan itu ya macam-macam. Ada jalan tol sudah terbukti, ada orang mondar-mandir lewat sampai. Kan gitu. Ada jalan baru, nih bener nggak? Kan gitu. Makanya jalan itu ulama. Dan ulama pun tidak asal ulama. Ulama yang sudah terbukti. Diuji ilmunya dari masa ke masa. Bukan nama satu orang, tapi satu orang ini punya nama, tapi ilmunya diuji. Nah makanya ulama yang mempunyai cara, yang punya ilmu ini kita ngikuti mereka. Sehingga nah, cara kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi adalah mengikuti ulama. Ulama yang mana? Ya semua ulama bisa. Cuman yang terbukti dan didukung, diuji. Ini yang perlu kita tahu, siapakah mereka yang sudah pasti diuji dari masa ke masa. Mereka ulama-ulama besar, banyak ulama. Ya ulama sudah teruji, dan ujiannya bukan ujian sekedar ujian tes begitu, uji daripada kajian-kajian orang yang datang setelahnya, sampai hari ini ternyata ilmunya masih tetap. Nah ini dalam bahasa sederhana adalah caranya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi adalah bermadhab, ikut madhab. Madhab itu bukan maksudnya Imam Syafi'i begitu. Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Yang dimaksud bagaimana? Kita mengikuti metodologi. Caranya Imam Syafi'i mengenal Al-Quran dan hadis Nabi. Lah ilmunya Imam Syafi'i itu telah diuji oleh murid-muridnya. Sehingga murid Imam Syafi'i termasuk Imam Ahmad muridnya. Terus dari masa ke masa. Sampai ke penjuru dunia. Lihat, semua mempelajari ilmunya Imam Syafi'i. Jadi mempelajari ilmu Syafi'i termasuk ujian, tes kepada ilmunya Imam Syafi'i. Tentunya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Inilah yang sudah diuji. Kalau ada orang muncul akhir zaman, siapa yang nguji dia? Hanyalah sekelompoknya muridnya saja, belum teruji. Makanya dikukuhkan madhab 4. Selebihnya ini siapa yang nguji? Sehingga kalau ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi adalah bermadhab. Kalau tidak bermadhab, wah ini bisa kacau. Anda ikut siapa? Saya ikut ustadz itu. Abu itu, atau syekh itu, atau ibnu itu. Siapa dia? Apakah ilmu sudah diuji ke Imam Ahmad bin Hanbal? Apakah sudah ilmunya diuji seperti Imam Syafi'i? Nah ini kan. Apalagi berani meremehkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lihat. Bukan pendapat yang kita pakai. Metodologinya, caranya. Bisa saja pendapat Imam Syafi'i dikatakan oleh muridnya lemah. Tapi cara kembali Quran hadis dimiliki oleh Imam Syafi'i.
diikuti oleh muridnya, diikuti oleh muridnya, diikuti oleh muridnya sampai hari ini. Ilmu kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Maka paling sederhana untuk kita orang awam adalah bermadhab. Maka kalau tidak bermasalah, kamu ikut siapa kalau tidak bermadhab? Bermadhab itu bahasa lain adalah mengikuti ulama. Ulama yang sudah teruji, bukan ulama asal-asalan. Bermadhab itu begitu, bermadhab itu bukan fanatik. Bermadhab itu, nah ini sekarang ada orang menfitnah. Bermadhab itu adalah meninggalkan Quran dan hadis Nabi. Ini kan paling kurang ajarnya manusia. Memang Imam Syafi'i tidak pakai Quran dan hadis. Yang paling tahu ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Maliki. Makanya kalau ada orang mengatakan tidak mau bermadhab, loh Anda ini ikut siapa? Ikut Syekh Fulan, yaitu sebenarnya Anda bermadhab, cuman orangmu, Syekhmu itu belum teruji berkata Imam Syafi'i. Seperti itu. Jadi, betul kalimat kita wajib kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Caranya adalah mengikuti para ulama. Ulama yang teruji adalah ulama yang berkumpul dalam kelompok madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Lihat ulama madhab Hambali. Wah, tersebar ke penjuru dunia. Ulama madhab Syafi'i tersebar ke penjuru dunia. Contoh saja satu kitab kecil. Anda ngerti satu kitab kecil namanya kitab Takrib Abu Suja. Ditulis abad keempat Hijriah. Abu Suja, kitab kecil. Takrib. Lihat. Satu kitab matan kecil yang menyarai puluhan orang, ratusan orang. Lah menyarai itu bukan sekedar ngikuti tok, sambil menimbang keakuratan, kekuatan ini. Terus. Kan begitu. Dari masa ke masa. Lah ini orang bukunya satu aja yang baca belum banyak, apalagi yang menyarai, mana ada yang menyarai. Akan kita ikuti, saya ikut ustadz itu, karena dia adalah yang paling kenal sunnah Nabi dan kitabullah. Anda ini keblinger. Ada matahari yang jelas terang, Anda mengatakan, lilinku ini adalah lilin paling terang. Lah Anda ini blinger. Bermadhab itu adalah cara. Bermadhab adalah cara kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau orang mengingkari bermadhab, berarti mengingkari yang mengikuti para ulama. Jelas orang bermadhab itu. Anda tahu dong, maksud bermadhab itu mengikuti para ulama. Ulama yang sudah teruji. Itu caranya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lalu mungkin ada bertanya, apakah yang tidak bermadhab pasti salah? Ya enggak. Tapi dilihat dulu dong kayak apa pemahamannya. Kan mungkin aja ada madhab yang ke-6, mungkin hebat. Mungkin Allah kan maha kasih. Cuman kan perlu bukti ini. Mau ngaku-ngaku saja kan nggak sah. Kita tidak menutup kemungkinan. Akan tapi dalam kenyataan. Ternyata yang dikatakan sekarang hebat pun juga ngikut sebetulnya. Cuman ngikutnya nggak mau ngaku. Sok dia telah hebat. Melebihi Imam Ahmad bin Hanbal. Seolah melebihi Imam Syafi'i. Padahal semuanya ilmunya dari ngintip kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ngintip Imam Syafi'i, sudah begitu katakan Anda mujtahid. Mujtahid apa? Apa ilmu baru yang kau keluarkan? Coba tanyakan yang katanya mujtahid zaman ini. Ilmu baru apa yang keluar darimu itu? Yang kamu omongkan sudah diomongkan ulama terdahulu. Ayo. Yang beda paling kesalahanmu. Orang dulu nggak ngomong, kamu ngomong, itu jadi salah. Paling itu. Ingat sudah, saya kukuh kembali bahasanya. Untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi adalah dengan cara mengikuti ulama. Bagi kita orang awam, kecuali Anda sudah melengkapi diri Anda dengan perangkat-perangkat untuk memahami Al-Quran. Anda belajar ilmu tafsir, usul tafsir. Anda belajar ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Anda mengerti ilmu istimbat, ilmu usul fikih. Anda boleh Anda langsung baca Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi Anda siapa? Kan gitu. Sekuat apa ilmu Anda? Nah, karena kita adalah termasuk orang awam, maka paling enak bagi kita adalah mengikuti para ulama dengan cara bertaklid, mengikuti, bermadhab. Gitu. Cara wudhu gimana? Sederhana, furudul wudhu sitatun. Ya, yang wajib kita lakukan dalam wudhu adalah 6. Padahal Anda nggak hafal Qurannya. Anda mengamalkan sudah benar wudhunya, tadi kita bahas wudhu. Padahal Anda nggak ngerti. Anda nggak ngerti Al-Quran, Allah berfirman, wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Anda nggak tahu itu. Tapi ini orang yang sudah mengatakan, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Aku jadi mujtahid. Mujtahid, ente jiplak. Nggak usah sok deh, biasa saja. Kan gitu. Orang baru tahu begitu langsung mujtahid. Saya tahu Al-Quran, qala Allah Ta'ala. Ya kan? Di Al-Qurannya cuma wa idza qumtum sholati faghsilu wujuhakum. Cuma 5, nggak ada niatnya. Nah, bingung lagi niatnya. Dia nyari niat. Di mana kok ini orang ngomong niat? Wah, nggak pakai niat akhirnya kan bisa kacau nanti. Tak tanya apa niat? Allah Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyat, digabung-gabungkan. Oh gitu.
Ulama dulu sudah beresin. Itulah. Jadi tolong akhir-akhir memang ada fitnah. Orang syok tidak mau bermadhab. Tidak mau ngikuti madhab. Katanya ngikuti Quran dan hadis Nabi. Makanya orang paling sombong katakan, ikuti Quran hadis Nabi. Jangan ikuti Imam Syafi'i. Wah, ini kurang ajar Imam Syafi'i. Soal mengatakan Syafi'i tidak ikut Allah dan Rasulnya. Kan kacau. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah.